Saat ini kita akan masuk di dalam agenda kita yang kedua, yaitu visi misi Growing Together dan juga pengantar Growing Together di bulan Maret. Dan untuk yang menyampaikan visi misi dan pengantar Growing Together bulan Maret, ada rekan saya, Ibu Roma yang sudah siap. Halo. Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena kita masih ada di Growing Together dan tepat tahun ini masuk usia 2 tahun. Siapa yang dari awal sudah ikut Growing Together sejak 2023, berarti sepanjang 2 tahun ini ikut terus gitu ya. Dan Februari 2023 kita sudah mulai, sekarang masuk di akhir Februari 2025. Dan tema yang kita diskusikan juga sama mirip ya dengan 2023 terkait growing in love, dan sepanjang Februari tahun ini kita diskusikan terkait jatuh cinta sama Alkitab dengan alat yang ada gitu ya. Ya, bersyukur kepada kita semua karena bisa melakukan growing together sepanjang Februari ini. Dan masih di dalam sebuah komunitas yang bertumbuh, kita berangkat selalu dengan latar belakang yang sama ya, yang 2 tahun ini terus kita gaungkan gitu ya. Bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu seharusnya hidup di zaman yang sudah berubah pesat saat ini. Bahkan kita bisa lihat gitu ya, tiap tahun itu pasti ada perkembangan teknologi yang terus berubah gitu ya, perkembangan zaman yang terus kadang semakin susah untuk diikuti. Bahkan saya yang bisa dikatakan masih muda aja udah aduh ini tambah apa lagi nih gitu ya. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi yang ini, apakah kita bisa tetap eksis gitu ya? Apakah kita bisa tetap mengikuti sembari iman kita juga tetap bertumbuh melalui teknologi digital yang ada? Dengan itulah latar belakang dari Growing Together gitu ya. Next. Nah, adapun visi dan misi dari Growing Together ini masih juga sama dan nggak berubah mungkin sampai Growing Together selesai ya, dengan visi yaitu membangun komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk hidup bertumbuh di dalam Kristus gitu ya. Jadi kuncinya SSS gitu ya, sehati, sepikir, dan bertumbuh di dalam Kristus. Dan adapun misi yang akan dijalankan untuk membangun visi yang ada yaitu berbagi, bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dengan cara apa ya? Karena kan misi harus ngomongin tentang praktisnya gimana gitu ya, dengan mendiskusikan topik-topik yang relevan dengan kehidupan Kristen dan pasti berpusat atau kristosentris gitu ya, dan semua anggotanya juga bisa menikmati kehidupan kekristenan yang penuh vitalitas, sukacita, dan alkitabiah. Dimanapun kita sedang mendiskusikan apapun, pasti selalu harapannya back to the Bible, gimana kita bisa bertumbuh dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, untuk itu makanya harus ada dasar firman Tuhan supaya kita bisa back to the Bible ya, dengan dasar firman Tuhan dari Amsal 27 ayat 17. Harapannya Bapak Ibu yang sering mengikuti Growing Together udah hafal ya dasar firman Tuhan melatar belakangi diskusi kita gitu ya, yaitu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Diharapkan ini juga bisa terwujud gitu ya, kita sebagai anggota komunitas dapat saling menajamkan, saling bertemu, dan saling berbagi, atau mungkin saling mengingatkan gitu ya, supaya kita bisa berubah dan kita bisa berbuah. Nah, teks ya, pada bulan Februari kemarin kita sudah diperlengkapi dengan jatuh cinta kepada Alkitab. Tadi Kak Bima sudah kasih juga overview dari apa yang sudah kita lakukan sepanjang Februari, dan bersyukur walaupun mungkin nggak semua bisa aktif dalam kelas diskusi terbiasa dengan kelas ya, dengan grup diskusi Growing Together gitu. Tapi bersyukur karena saya juga salah satu fasilitator dan ada beberapa yang japri ke saya. Ada seperti Ibu Cynthia, saya lihat ada hadir gitu. Kemarin saya juga share kesaksiannya di grup dari Sabda Academy ya, di mana Ibu ini bisa mengikuti Growing Together meskipun mungkin dalam keadaan yang sedang dalam keadaan yang tidak baik gitu, tapi kelompok tumbuh bersama ini bisa mengingatkan dia, menegur dia untuk semakin hidup di dalam Tuhan dan terus mengasihi Tuhan meskipun ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di sana sini. Jadi bersyukur dan senang gitu dengan kesaksian dari Bapak Ibu Saudara yang bisa diperlengkapi dengan adanya diskusi ini gitu ya. Jadi bukan tiap bulan ganti topik tapi nggak mendapatkan sesuatu. Saya pikir ini ciri yang tidak berbuah gitu ya, ciri yang nggak tumbuh gitu. Tapi harapannya setiap kita mengikuti Growing Together, ada lagi yang dikikis, ada lagi yang berubah dari hidup kita, ada lagi yang istilahnya dievaluasi supaya kita semakin kenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan dan terekspresi melalui perbuatan kita dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu pada Maret ini kita akan mengantar Bapak Ibu satu tema yang sangat menarik bagi saya, itu digital spiritual disiplin atau di disiplin rohani digital gitu ya.
Kenapa kita angkat tema ini? Mungkin bisa lanjut, ada latar belakangnya juga. Nah, karena latar belakangnya itu dalam rangka prapaskah ya, atau bisa dikatakan kita sebentar lagi sudah masuk masa Lent. Mana masa Lent ini adalah 40 hari sebelum kita Paskah, dan di dalam sebulan lebih ini kita bisa menghayati masa ini dengan kita bisa mendiskusikan topik-topik tentang disiplin rohani di era digital ini gitu ya, di era digital ini gitu ya, dan di tempat yang paralel gitu ya, sementara kita juga menjalani masa lain gitu. Ada juga saudara sepupu kita yang sedang mengadakan puasa gitu ya. Untuk itulah kita juga hadir di sini supaya kita bisa mengambil waktu. Mereka melakukan disiplin rohaninya, kita juga ambil waktu untuk melakukan disiplin rohani. Salah satunya berdoa bagi mereka supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan gitu ya. Jadi kita merasa apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Apakah kita diam-diam saja gitu ya. Kita harusnya ambil waktu juga gitu ya, sehingga kita punya hati dan komitmen untuk bertumpu dalam disiplin rohani secara digital. Baik untuk pribadi kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, juga berguna untuk orang lain bisa mengenal Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Harapannya kita juga bisa menerapkan disiplin rohani ini untuk kita terus bisa berdoa dan pastinya kembali kepada firman Tuhan, yaitu untuk belajar firman Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mensukseskan atau mengerjakan dari tema kita sepanjang Maret ini, kita akan mengambil 4 topik diskusi dalam 4 minggu ya. Tetap masih 4 minggu sepanjang Maret kita lakukan. Minggu yang pertama nanti apa arti digital spiritual disiplin, itu pada tanggal 3 sampai 8 Maret. Jadi minggu depan tanggal 3 langsung masuk diskusi Maret ya. Jadi bukan tanggal 10 atau tanggal 17, tapi tanggal 3 kita langsung masuk minggu yang pertama. Di tanggal 10 sampai 15 Maret kita masuk di minggu pro dan kontra disiplin rohani digital. Di tanggal 17 sampai 22 kita masuk di digital tools dan opportunities. Dan di minggu yang terakhir kita masuk sebagai minggu komitmen. Dan nanti tanggal 27 Maret ini nggak hari Jumat, tapi kita masuk hari Kamis, nanti akan diumumkan oleh admin. Kita akan masuk kembali di Zoom untuk penutupan GT Maret dan pengarahan GT April gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini 4 minggu topik diskusi kita untuk disiplin rohani digital. Nah, kita akan lihat sedikit saja, nanti akan lebih lanjut dalam minggu-minggu setelahnya kita diskusi. Ya, yang pertama, next. Yang pertama yaitu minggu pertama, apa arti dari disiplin spiritual digital spiritual disiplin? Ya, mungkin bisa dilanjut untuk slide-nya. Oke. Nah, ini minggu pertama kita nanti tanggal 3 sampai 8 Maret. Di sini kita akan melihat ya, kita nggak langsung masuk digitalnya gitu ya. Kita akan lihat dulu secara klasik atau secara firman Tuhan. Firman Tuhan ngomongin apa tentang spiritual disiplin gitu ya. Jadi kita akan melihat arti, latar belakang, akar dari digital spiritual disiplin atau disiplin rohani. Saya agak bingung ini bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terus ya. Disiplin rohani itu apa sih artinya gitu ya. Jadi kita akan melihat artinya, terus kita akan coba mendaftarkan. Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan disiplin rohani. Apa saja yang Bapak Ibu tahu tentang disiplin rohani? Nanti didaftarkan apa-apa saja yang sudah dilakukan ya. Dievaluasi juga apa saja yang belum. Misalnya sudah melakukan journaling, sudah doa puasa, sudah berdiam bersama Tuhan, sudah melayani, sudah apa? Ada banyak sebenarnya disiplin rohani ya, lebih dari, kalau dulu di kelas PDR itu lebih dari 12 gitu ya. Nah, mana saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, mana yang efektif, mana yang belum, mana yang perlu dievaluasi. Jadi nanti bisa juga lakukan spiritual check up gitu ya. Bagaimana dengan doa kita, bagaimana dengan puasa, apa yang sudah dilakukan. Bahkan mungkin sampai tingkat journaling. Makanya nanti akan ada di sana juga 40 hari doa dan Badeno Land bisa 40 hari untuk kita bisa setiap hari juga melakukan disiplin rohani dengan topik-topik doa dan juga mungkin untuk disiplin baca Alkitab atau dengar Alkitab atau nonton Alkitab gitu ya. Jadi kita nggak masuk langsung di digitalnya, tapi nanti di bagian terakhir akan transisi ke Badeno. Ya, karena Badeno itu juga udah ngomongin tentang digital itu. Kita masuk di dalam GT yang ke ini ya, nanti yang minggu yang kedua itu terkait pembahasan pro dan kontra dari disiplin rohani ini. Tadi dari perkembangan digital, apakah bisa
kita melakukan disiplin rohani, lalu bagaimana caranya dalam melakukan, lalu apa saja, nanti baru kita akan mengenal pro kontra dari teknologi ini dalam melakukan disiplin rohani. Apakah banyak pro-nya atau banyak kontranya, dan nanti kita akan diskusikan bersama. Lalu yang nanti juga kita akan mendiskusikan terkait disiplin rohani yang baru karena di era digital ini sebagai reminder atau pengingat atau sebagai reading plan ya. Jadi membaca planning atau merencanakan pembacaan dan lain-lain. Nah, ini apakah bisa? Nah, semuanya akan kita diskusikan di dalam minggu yang kedua ini terkait pro kontra disiplin rohani digital. Wah, ini kitanya menarik ini ya, satu hal yang menarik. Lalu yang di minggu yang keempat, nanti kita akan melihat bagaimana digital tools atau opportunities, yaitu kita akan melihat bersama bagaimana alat-alat digital dan juga kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang kita bisa dapatkan melalui perkembangan digital itu untuk perkembangan rohani kita atau sebagai disiplin rohani kita. Nanti kita akan melihat bagaimana alat dan bahan digital yang saat ini semakin banyak dari Alkitab GPT, Yuku, YouVersion, dan juga alat-alat yang lainnya yang semakin banyak ada untuk kita boleh melakukan disiplin rohani. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana kita bisa menggunakan alat-alat tersebut, kesempatan apa saja yang bisa kita lakukan dalam penggunaan alat tersebut. Selain itu, mungkin kita ada ide-ide yang dapat kita lakukan dalam pemakaian alat tersebut. Apakah ada ide-ide baru? Mungkin ada ide-ide baru yang selama ini Bapak Ibu gunakan dalam penggunaan alat tersebut. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama di dalam tema yang ketiga ini terkait digital tools dan opportunities. Lalu kita akan melihat atau berbagi strategi-strategi apa yang akan kita lakukan sehingga alat tersebut bisa kita gunakan dengan baik. Lalu yang minggu keempat yaitu minggu komitmen, yaitu kita akan bersama-sama nanti bisa menyusun planning kita, mengimplementasikan dan komitmen yang harus kita kerjakan nih. Jadi kita sudah berdiskusi selama 3 bulan. Jangan sampai segala sesuatu yang boleh kita diskusikan itu hanya sekedar diskusi, tetapi kita akan berkomitmen ya untuk kita bisa kerjakan bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama. Jadi kita ada praktik nih dalam disiplin rohaninya. Selain itu juga kita perlu untuk merenungkan juga seberapa how God's leading you. Jadi seberapa apa ya? Seberapa besar Tuhan tuh memimpin kita, dan kita akan diskusikan bersama ini dalam minggu yang keempat, minggu komitmen di tanggal 24 sampai 29 Maret 2025. Ya, ini kiranya menolong kita Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama selama kurang lebih 4 minggu ini. Jadi mari kita bersama-sama untuk bertumbuh bersama, dan kiranya kita tambah antusias. Kemarin yang kurang aktif, mari kita lebih aktif lagi berdiskusi, dan kiranya ini menolong kita khususnya untuk persiapan Paskah. Kiranya menolong kita untuk kita bisa apa ya, juga turut mendoakan nanti karena ada praktek turut mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini juga yang selama kita diskusi ini nanti akan melaksanakan ibadah puasa mereka. Oke, demikian Bapak Ibu kurang lebih kita belajar bersama, bertumbuh bersama, dan selamat kita menjalankan digital spiritual disiplin di Growing Together bulan Maret. Oke. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf ini Roma mungkin ada gangguan atau gangguan jaringan di tempatnya, jadi tidak bisa melanjutkan. Kita akan masuk di dalam agenda kita yang ketiga, yaitu tentang teknis diskusi dan kesempatan melayani. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu bisa diperhatikan nanti untuk penanggung jawab dari grup Growing Together ini sendiri, yaitu dari tim Sabda Academy, di bawah naungan tim Sabda Academy ya. Lalu untuk fasilitator, itu ada dari teman-teman SA atau Sabda Academy, itu sebagai fasilitator yang ada di Sabda. Lalu untuk selain fasilitator dari Sabda, juga akan ada fasilitator partners. Itu dari peserta ya. Biasanya kita menghubungi peserta, atau biasanya kita menawarkan dari peserta, dan peserta yang merespon untuk kesediaannya menjadi fasilitator partner kami gunakan. Lalu kami jadwalkan sebagai fasilitator partners. Lalu Bapak Ibu perlu diingat bahwa Growing Together tidak ada sertifikat, jadi bukan seperti kelas MLC maupun bedah kitab. Untuk Growing Together tidak ada sertifikatnya, dan peserta akan dimasukkan ke dalam WA group yang tertutup dan bersifat kekeluargaan ya. Ini sifat dari WA group Growing Together ini.
tidak terbuka untuk umum, untuk kalangan sendiri dan sifatnya kekeluargaan. Jadi kita berdiskusi secara baik, secara penuh kasih lah, jangan sampai gontok-gontokan ya. Grup akan dimaksimalkan untuk diskusi saja, jadi bukan untuk kegiatan yang lainnya, hanya khusus untuk diskusi topik yang kita diskusikan. Lalu akan ada rangkuman diskusi pada akhir topik. Jadi setiap minggunya pasti kita mengirimkan rangkumannya ya Bapak Ibu, rangkuman dari diskusi Bapak Ibu kita kirimkan pastinya. Lalu nanti juga akan ada data perkenalan yang akan dikirim ke grup oleh admin yang akan mengirimkan untuk data perkenalan dari Bapak Ibu masing-masing. Lalu peserta berdiskusi dengan memberikan jawaban, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, juga referensi terkait topik diskusi yang sedang dibahas. Jadi ketika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu untuk aktif ya, untuk bisa pertama memberikan jawaban terlebih dahulu, lalu juga bisa memberikan pertanyaan kepada rekan yang lainnya untuk didiskusikan, juga bisa menanggapi dan jangan lupa untuk bisa memberikan referensi ketika ada referensi dari pendapat atau jawaban dari Bapak Ibu. Diskusi akan berlangsung selama 4 minggu dan ada 4 topik yang kita bahas. Satu pertanyaan didiskusikan untuk 2 hari, lalu biasanya akan ada pengembangan yang bisa menajamkan topik diskusi. Pengembangan itu dari fasilitator, baik partners maupun fasilitator dari Sabda atau dari Bapak Ibu sendiri untuk bisa memberikan pertanyaan pengembangan. Jadi silahkan nanti bebas untuk memberikan pertanyaan pengembangan untuk mempertajam diskusinya. Selain itu, peserta harus berkomitmen untuk bertumbuh bersama dan saling mendukung serta menghidupkan dinamika diskusi kelompok. Jadi tidak boleh ada yang pasif. Harapannya tidak boleh ada yang pasif. Jadi kita bisa bersama-sama berdiskusi, bertumbuh bersama dan peserta wajib aktif berdiskusi minimal 2 kali dalam seminggu dan bebas memilih waktu diskusinya. Fleksibel, minimal 2 hari Bu. Cuma Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, cuma 2 hari untuk ikut diskusi. Sepertinya harusnya dari 24 jam 24 kali 6 hari harusnya ada waktu ya. Fasilitator akan mengirimkan pertanyaan diskusi dan referensi bahan untuk dibaca dan dipelajari. Itu biasanya kita kirimkan kalau nggak di minggu malam atau di Senin pagi. Lalu referensi dan pertanyaan akan dikirim pada minggu malam atau Senin pagi. Nah ini yang tadi. Dan peserta yang kurang aktif nanti akan mendapat reminder dari admin via PM atau kita biasanya melakukan tagging nama dari nama Bapak Ibu di grup Growing Together. Peserta diharapkan berdiskusi dengan baik dan tidak OOT ya. Jangan sampai diskusinya melebar kemana-mana ya. Harus sesuai dengan topik atau pertanyaan yang kita diskusikan. Lalu di hari Sabtu, grup tetap dibuka dan peserta dapat tetap berdiskusi. Namun di hari Minggu, grup akan kita tutup dan fokus untuk beribadah dan melayani. Kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk melayani di hari Minggu. Setelah diskusi berakhir, WAG akan ditutup ya, WA Group akan ditutup untuk mengikuti tema berikutnya. Peserta bisa mendaftar ulang atau memberi konfirmasi kepada tim Growing Together untuk dimasukkan ke WhatsApp Group GT bulan berikutnya. Lalu ini ada petugas fasilitator dari Growing Together. Yang pertama menyapa dan menyambut peserta setiap hari. Lalu yang kedua kita akan memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan. Lalu yang ketiga memperhatikan flow diskusi, apakah ramai ataukah sepi, ya itu perlu diperhatikan juga untuk bisa untuk kelas A, untuk grupnya supaya tetap ramai. Lalu menegur peserta yang akan atau sudah OOT dan mengingatkan peserta yang belum aktif. Itu tugas dari fasilitator juga ikut berbagi mendapatkan atau menanggapi pendapat atau jawaban peserta yang lain. Fasilitator yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas harus segera melapor ke admin, ke saudari Melisa atau kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas atau fasilitator Sabda yang saat itu sedang bertugas bersama di dalam grup tersebut. Lalu yang jelas bekerja sama dengan fasilitator dari Sabda. Demikian Bapak Ibu untuk teknis diskusi dan tugas fasilitator dari Growing Together, khususnya fasilitator partners ya. Lalu ini jadwal fasilitator GT bulan Maret. Kemarin kita sudah hubungi dan bisa disimak Bapak Ibu untuk fasilitator di bulan Maret ini